Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 6 bulan Safar tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 94 sampai dengan ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ Wallahu basirun bima ya'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakan, in kanat lakumud darul akhirah,
sekiranya negeri akhirat, sekiranya surga itu untuk kalian, wahai orang-orang Yahudi, wahai Bani Israel, indallahi khalisatan min dunin nas. Katakanlah kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi, Bani Israel, sekiranya negeri akhirat, sekiranya surga itu milik kalian di sisi Allah secara khusus, bukan manusia yang lain, bukan untuk manusia selain kalian. Fatamannawul maut in kuntum shadiqin, maka berharaplah kematian jika kalian adalah orang-orang yang benar, jika kalian orang-orang yang jujur. Maksudnya, jika kalian punya keyakinan demikian, marilah kita bermubahalah, marilah kita saling berdoa. Siapa yang dusta, supaya dilaknat oleh Allah, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka orang-orang Yahudi sekali-kali tidak akan berharap kematian. Mereka tidak mau menerima tantangan untuk mubahalah. Bima qaddamat aydihim, karena perbuatan yang mereka kerjakan dengan tangan-tangan mereka. Artinya mereka tahu banyak maksiatnya, mereka tahu banyak kekufurannya, kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak akan mau, tidak akan menerima tantangan untuk bermubahalah. Wallahu alimum bizzalimin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat zalim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladina asyraku. Demi Allah, engkau akan menjumpai mereka, yaitu orang-orang Yahudi, adalah manusia yang paling tamak untuk hidup di dunia, melebihi orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Mereka berharap sekiranya dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi an yu'ammar. Padahal umur panjang tersebut tidak mereka gunakan untuk menyelamatkan diri mereka dari siksa Allah. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Maha melihat dari apa yang mereka kerjakan. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari tafsir ayat-ayat yang mulia ini. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita pemahaman yang benar di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin ya rabbal alamin.
Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, ay qul lahum ala wajhi tahsisi dakwahum. Artinya, katakan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang Yahudi, ala wajhi tashihi dakwahum. Katakan mereka untuk membenarkan pengakuan mereka. Mereka mengaku demikian, maka katakan jika pengakuan mereka itu benar. In kanat lakumud darul akhiratu, yaknil jannah. Sekiranya negeri akhirat, sekiranya surga itu untuk kalian, khusus untuk kalian. Khalisatan min dunin nas, sekiranya surga di sisi Allah itu hanya khusus untuk kalian. Min dunin nas, khalisatan min dunin nas, manusia tidak boleh masuk surga kecuali orang-orang Yahudi saja. Kama za'amtum, sebagaimana ini adalah pengakuan kalian, annahu lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara, tidak akan masuk surga kecuali siapa yang agamanya Yahudi atau Nasari atau Nasrani. Wa annan nara lan tamassahum illa ayyaman ma'dudatan, dan neraka tidak akan menyentuh mereka kecuali hanya beberapa hari saja. Fa in kuntum shadiqina bihadhihi da'wah, jika kalian benar, jika kalian jujur dengan pengakuan ini, fatamannawul maut, maka berdoalah, minta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza nau'u mubahalatin bainahum wa bainar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah mubahalah antara mereka orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mubahalah adalah saling doa untuk mendatangkan laknat bagi siapa yang apa? Yang berdusta. Doa minta laknat supaya Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Maka orang Yahudi, demikian pula orang Nasrani, ditantang oleh Nabi Muhammad SAW untuk bermubahalah. Walaysa ba'da hadzal ilja' wal mudayaqati lahum ba'dal inadi minhum illa ahadu amrain. Maka tidak ada setelah ini, setelah perselisihan mereka, tidak ada keharusan bagi mereka setelah mereka banyak dustanya, banyak pengakuan-pengakuan yang batil dari mereka, kecuali salah satu dari dua perkara saja. Imma an yu'minu billahi wa rasulih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa imma an yubahilu ala ma hum alaihi bi amrin yasir, atau mereka menerima tantangan, yaitu bermubahalah, yaitu berdoa kepada Allah minta didatangkan laknat bagi siapa yang dusta. Bi amrin yasirin alaihi, dengan perkara yang mudah. Mubahalah gampang. Wa huwa tamannil maut, yaitu meminta kematian. Alladzi yusiluhum ila dar, yang mengantarkan kepada mereka ke sebuah negeri. Allati hiya khalisatun lahum, yang mengantarkan kepada mereka ke dalam surga yang khusus bagi mereka. Famtana'u dzalik, namun mereka tidak mau.
Mereka tidak mau bermubahalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Fa'alima kullu ahadin annahum fi ghayatil mu'anadah wal muhaddah lillahi wa rasulihi ma'a ilmihim bidzalik. Maka setiap orang, dengan demikian setiap orang mengetahui bahwasannya orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani yang tidak mau beriman, benar-benar mereka adalah orang yang durhaka, menentang perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ma'a ilmihim bidzalik, padahal mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran Al-Qur'an serta kebenaran agama Islam. Walihada qala ta'ala, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walay yatamannauhu abadan, sekali-kali mereka tidak akan menerima tantangan untuk bermubahalah. Kenapa? Bima qaddamat aydihim minal kufri wal ma'asi, karena mereka tahu banyak kekufurannya dan banyak maksiatnya. Jadi orang yang tahu kalau dia itu banyak maksiatnya, banyak dustanya, tahu kalau dia itu dusta, tidak mungkin mereka mau menerima mubahalah. Li'annahum ya'lamuna annahu tariqun lahum ilal mujazati bi'amalihim al-khabithah, dan karena mereka tahu mubahalah adalah jalan untuk membalas perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik, perbuatan-perbuatan mereka yang buruk. Maka orang-orang Yahudi, demikian pula orang-orang Nasrani, sekali-kali tidak akan menerima tantangan mubahalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal mautu akrahu syai'in ilaihim, kematian adalah sesuatu yang paling mereka benci. Wahum ahrasu ala hayatin, mereka adalah orang yang paling tamak, yang paling berharap untuk hidup di dunia ini. Min kulli ahadin minan nas hatta minal musyrikin, melebihi tamaknya orang-orang siapapun juga, bahkan melebihi orang-orang musyrik. Alladzina la yu'minuna bi ahadin minar rusuli wal kutub, bahkan orang-orang Yahudi lebih tamak untuk hidup di dunia melebihi orang-orang musyrik yang tidak beriman kepada para nabi dan para rasul. Thumma dzakara shiddata mahabbatihim ad-dunya, kemudian Allah menyebutkan shiddata mahabbatihim ad-dunya, kuatnya cinta mereka terhadap dunia. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah, mereka berharap sekiranya umurnya dipanjangkan 1000 tahun. Wa hada ablahu ma yakunu minal hirs, ini adalah tamak yang paling sempurna, tamak untuk kehidupan yang paling puncaknya. Tamannau halatan wa hiya minal muhalat, mereka berharap suatu kondisi dan ini mustahil, yaitu orang-orang Yahudi berharap supaya dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Walhal, padahal annahum law ummiru al-umral madhkur, sekiranya mereka umurnya dipanjangkan sampai 1000 tahun, lam yughni anhum syai'a, tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Wala dafa'a anhum minal adabi syai'a, umur yang panjang tersebut tidak menjadikan mereka selamat sedikit pun
dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Tahdidun lahum alal mujazati bi a'malihim. Ini adalah ancaman keras bagi mereka alal mujazati bi a'malihim, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua perbuatan mereka. Dari 3 ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi dhammu tazkiyatin nafs, celaan bagi orang yang memuji dirinya sendiri. Dhammul ujub wa tazkiyatin nafs, celaan bagi orang yang kagum terhadap dirinya dan mengatakan diri mereka itu suci. Pada ayat ini orang-orang Yahudi menganggap makhluk Allah yang paling suci. Orang-orang Nasrani menganggap bahwasannya surga itu khusus Yahudi dan Nasrani saja. Dan ini disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang berikutnya, di dalam surat Al-Baqarah. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang bangga terhadap dirinya dan melampaui batas di dalam mensucikan diri mereka. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi at-tahdhiru minal qawli 'ala Allah bila ilm, peringatan keras berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Peringatan keras dari berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Pada ayat ini orang-orang Yahudi mengatasnamakan ini adalah janji Allah kepada mereka, yaitu yang masuk surga, yang akan masuk surga khusus orang-orang Yahudi dan orang apa? Nasrani. Berarti ini adalah berbicara tentang Allah, atas nama Allah tanpa ilmu. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi masyru'iyatul mubahalah, disyariatkan mubahalah. Disyariatkan apa? Mubahalah. Namun tidak sedikit-sedikit mubahalah. Seperti sebagian aktivis mencela pemerintah sambil istrinya dibawa semuanya, anak-anaknya dibawa semua, Al-Quran ditempelkan, kemudian sambil mengatakan laknat Allah kepada saya 7 turunan. Ini semuanya terlalu apa? Melampaui batas. Ini perbuatan yang tercela. Tidak demikian para ulama, para sahabat dan para salafus saleh memahami syariat mubahalah. Mubahalah itu antara Nabi Muhammad SAW, demikian pula antara orang-orang Yahudi dan Nasrani, ditantang mubahalah, namun mereka tidak mau karena mereka tahu mereka itu dusta. Demikian. Jadi maksud ayat ini fatamannawul maut adalah syariat dibolehkannya apa? Mubahalah. Apa itu mubahalah? Yaitu berdoa untuk
yakni supaya Allah mendatangkan laknat kepada orang-orang yang berdusta. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal batil mabniyun alal kadhib bi khilafil haqq fa innahu mabniyun ala sidq. Kebatilan dibangun di atas kedustaan. Jadi kebatilan itu dibangun di atas kedustaan. Bi khilafil haqq, lain halnya kebenaran, maka kebenaran itu dibangun di atas kejujuran. Karena benar, kebenaran dasarnya adalah kejujuran. Itulah kebenaran, itulah hak. Adapun kebatilan dari dahulu sampai hari kiamat, yang namanya kebatilan dasarnya adalah dusta. Dasarnya adalah dusta. Bahkan mereka sendiri tahu kalau mereka adalah dusta di dalam pengakuannya. Maka orang-orang Yahudi pada ayat ini mereka tidak mau menerima tantangan mubahalah. Kenapa? Karena mereka tahu Allah Ta'ala berfirman bima qaddamat aydihim, karena mereka itu tahu banyak dustanya, banyak maksiatnya, dan banyak kufurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna ahlal kufur wal ma'asi yakrahunal maut. Bahwasanya orang-orang kufur, orang-orang kafir, dan orang-orang pelaku maksiat, yakrahunal maut, mereka membenci kematian, takut sekali dengan kematian. Kemudian ditambahkan oleh para ulama, wa hadza fid dunya, ini di dunia. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat, fahum yatamannawunal maut. Penghuni neraka, orang-orang kafir di akhirat berharap kematian. Maka ayat ini walai yatamannawhu abadan, mereka tidak mungkin berharap kematian. Yang dimaksud adalah di mana? Di dunia. Jadi orang-orang kafir di dunia tidak akan mau berharap kematian. Kematian adalah sesuatu yang paling mereka benci. Ini di dunia. Adapun di akhirat mereka meminta dimatikan. Maka Allah Ta'ala berfirman, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat siyadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yauma yanzurul mar'u, pada hari manusia melihat ma qaddamat yadah, apa yang mereka kerjakan dengan tangan-tangan mereka di dunia. Artinya diperlihatkan amal mereka di dunia. Wa yaqulul kafir, adapun orang-orang kafir berharap ya laitani kuntu turaba, wahai aku menjadi tanah saja. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab binatang-binatang. Setelah dihisab, Allah berfirman kuni turaba, jadilah tanah. Karena binatang tidak ada balasan surga, tidak ada balasan apa? Neraka. Maka orang-orang kafir berharap ya laitani kuntu turaba, wahai aku dimatikan saja menjadi tanah. Demikian karena mereka tahu beratnya siksa api neraka. Bahkan ketika mereka di neraka berdoa minta kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil, wahai Malik, wahai penjaga neraka jahanam, liyaqdi alaina rabbuk, berdoalah agar Tuhanmu membunuh kami saja, sudah dimatikan saja. Maka Malik berkata, penjaga neraka jahanam, ala innakum makithun, kalian
tetap tidak dimatikan. Maka Allah Ta'ala berfirman, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak dimatikan dan mereka tidak hidup dengan ketenangan. Artinya setiap kali mati, setiap kali kulit mereka hangus, diganti dengan kulit yang baru. Maka Allah Ta'ala berfirman, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit yang baru supaya mereka merasakan adab. Innallaha kana azizan hakimah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fihi jawazu tamannil maut khaufan min fitnatid din. Dibolehkan berharap kematian. Dibolehkan doa meminta kematian karena takut fitnah agama. Wa amma min fitnatid dunya la yajuz. Adapun meminta kematian karena fitnah dunia, karena musibah dunia, maka tidak dibolehkan. Dari ayat ini terdapat pelajaran dibolehkan meminta kematian karena musibah apa? Karena takut musibah agama, fitnah agama. Dibolehkan meminta kematian. Maka Rasulullah SAW berdoa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk mengerjakan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, dan mencintai orang-orang miskin. Kemudian di antara lanjutan doanya, wa idza aradta baina ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Ya Allah, jika engkau menghendaki fitnah kepada hamba-hambaku, maka cabutlah nyawaku dalam keadaan diselamatkan dari fitnah. Jadi asyahid, dalil dari hadis Nabi SAW berdoa, wa idza aradta baina ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Ya Allah, jika engkau menghendaki fitnah, yaitu fitnah agama, untuk hamba-hambamu, maka cabutlah nyawaku dalam keadaan selamat dari fitnah agama. Demikian. Maka ini yang dipahami oleh para ulama. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di akhir-akhir hayatnya, ketika banyak sekali fitnah yang dialami oleh Imam Bukhari, maka Imam Bukhari rahimahullah membaca doa tersebut, yaitu doa Nabi SAW, Allahumma idza aradta baina ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Imam Bukhari membaca doa ini, kemudian diriwayatkan setelah 3 hari Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Adapun tentang meminta kematian karena musibah dunia, ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin asabah. Janganlah seseorang di antara kalian meminta kematian karena musibah, yaitu musibah dunia yang menimpanya. Imma muhsinan fayazdadu ihsanahu. Bisa jadi dia adalah orang baik, bertambah kebaikannya. Wa imma musian fayasta'tibah.
Dan bisa jadi dia adalah orang yang tidak baik, kemudian dia memperbaiki akhir-akhir sisa hidupnya. Intinya, apabila karena musibah agama, maka dibolehkan meminta apa? Kematian. Tetapi apabila karena musibah dunia, madarat dunyawiyah, dilarang meminta kematian. Fihi, dari ayat ini terdapat pelajaran istihbabu tamanni syahadah, anjuran meminta mati syahid, meminta kematian. Apabila yang dimaksud meminta mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini disyariatkan, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazilash syuhada wa in mata ala firasih." Siapa yang meminta mati syahid, siapa yang meminta syahid kepada Allah dengan jujur, dengan benar, Allah akan menyampaikan derajat orang-orang yang mati syahid walaupun dia meninggal dunia di atas ranjangnya. Kemudian pelajaran berikutnya, dari ayat ini terdapat pelajaran annal kuffar yakrahuna liqa Allah. Orang-orang kafir, mereka tidak suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, al-fajarah, al-kafarah, yakrahuna liqa Allah. Wa ammal mu'min, adapun orang-orang yang beriman, fa innahum yuhibbuna liqa Allah. Mereka suka pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu." Siapa yang suka pertemuan dengan Allah, Allah suka pertemuan dengannya. Siapa yang benci pertemuan dengan Allah, Allah benci pertemuan dengannya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya, banyak dosanya. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang usianya panjang tetapi banyak dosanya, banyak maksiatnya. Kalau orang Indonesia mengatakan dia adalah tua apa? Tua-tua apa? Tua-tua keladi. Semakin tua tidak tahu diri. Padahal rambutnya wis putih kabeh, biur putih. Tapi tidak tahu diri, masih saja pengen maksiat. Padahal kulitnya itu sudah bau apa? Bau tanah kulitnya itu. Masih saja suka bermaksiat, wal iyadu billah. Maka benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrun nas, seburuk-buruk manusia, yakni adalah orang man tala umruhu, orang yang panjang umurnya lalu banyak maksiatnya, wal iyadu billah. Kemudian dari hadis ini sebagian para ulama salaf membenci doa fihi annahi anid du'a atalallahu baqa'ak, atalallahu baqa'ak, larangan doa atau dibenci doa semoga panjang umur saja, gitu saja. Ini dibenci. Lebih utama semoga Allah memberkahi. Nah, kalau umurnya diberkahi oleh Allah, ini dianjurkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar Anas ibn Malik diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal membenci doa. Jadi sebagian orang, banyak masyarakat umum didoakan semoga panjang umur. Kalau didoakan gitu, aminnya buanter, amin gitu saja. Semoga panjang umur. Panjang umur belum tentu. Ayat ini panjang umur, tapi tidak menyelamatkan seseorang apa? Dari siksa Allah. Maka lebih utama doakan semoga umurnya apa? Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau mau doa, atalallahu umrak wa hassana amalak. Semoga Allah memperpanjang umurmu dan memperbaiki amalanmu. Seperti itu. Jangan doa panjang umur saja lalu berhenti. Ini doa yang dibenci para ulama, membenci doa ini. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan ini menunjukkan luasnya, dalamnya pemahaman ilmu para salafus salih. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi bayanu kamali adlillah. Bayanu kamali adlillah haitsu aqabal kuffara bil khuludi finnar. Keterangan tentang sempurnanya keadilan Allah. Keterangan sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menghukum, menyiksa orang-orang kafir di neraka selama-lamanya. Saya ulangi lagi, dari ayat ini terdapat pelajaran keterangan sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah menghukum, menyiksa orang-orang kafir di neraka selama-lamanya. Ini menunjukkan keadilan, sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang liberal atau yang lainnya, mengatakan bagaimana orang kafir umurnya 100 tahun kok disiksa di neraka apa? Selama-lamanya. Kenapa orang kafir umurnya apa? 1 tahun, 100 tahun, atau katakan lebih dari itu, tapi hukumannya di neraka selama-lamanya. Bagaimana kita menjawab? Jawabannya adalah ayat ini. Sekiranya jangankan 100 tahun, sekiranya umur mereka 1000 tahun atau 1 juta tahun, tetap kufur terus. Sekiranya mereka diberi umur 1 juta tahun, 1 miliar tahun, tetap kufur selama-lamanya. Maka Allah berfirman, wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Allah itu maha tahu apa yang terjadi di waktu yang akan datang. Sekiranya ada niatan untuk beriman, Allah pasti memberikan mereka petunjuk di akhir hayat mereka. Jelas ya? Ini menunjukkan sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang kafir di neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena Allah tahu mereka itu sekiranya diberi umur panjangnya sampai kapanpun tetap kufur terus. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menjelaskan sekiranya mereka sudah di neraka, balik lagi ke dunia, balik kufur lagi. Maka Allah Ta'ala berfirman, walau tara id wuqifu 'alan nar. Dan sekiranya engkau melihat ketika mereka disiksa di neraka, faqalu, mereka berkata, ya laitana, wahai sekiranya kami. Faqalu ya laitana nuraddu, sekiranya kami dikembalikan lagi ke dunia, fanakuna minal mu'minin, maka kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Sekiranya kami dikembalikan ke dunia, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah lagi. Kami akan menjadi orang yang beriman.
Ini keinginan penghuni neraka yang sudah divonis neraka selama-lamanya. Ingin balik lagi apa? Ke dunia. Maka Allah Ta'ala berfirman, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun. Akan nampak apa yang mereka sembunyikan sebelumnya. Itu akan nampak mereka tuh menyembunyikan kekufuran. Walaupun sudah di neraka itu masih menyembunyikan kekufuran. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Akan nampak apa yang mereka sembunyikan sebelumnya. Walau ruddu, sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, la'adu, itu mereka kembali balik lagi kufur, balik lagi menyekutukan Allah. Wa innahum lakadibun, mereka itu benar-benar orang yang dusta. Jelas ya? Maka Allah Subhanahu wa taala maha sempurna keadilannya. Mereka tidak faham. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mengatakan bagaimana ini Al-Quran. Orang di neraka, orang hidupnya di dunia 100 tahun saja, kok siksanya di neraka apa? Selama-lamanya. Maka jawabannya ada pada ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 96. Artinya orang-orang kafir, mereka itu niat kufur selama-lamanya. Niat kufur selama-lamanya. Dan Allah tahu hati hamba-hambanya. Sekiranya mereka ada niatan beriman, Allah akan memberi petunjuk mereka untuk beriman sebelum kematian mereka. Tetapi sekiranya mereka dikasih umur 1000 tahun, ini mustahil. Umur 1000 tahun itu mustahil. Sekiranya mereka punya umur 1000 tahun, tetap kufur, didakwai terus, tetap kufur, tetap menyekutukan Allah, tetap durhaka, mendustakan ayat-ayat Allah, maka sempurnalah keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghukum orang-orang kafir di neraka selama-lamanya. Maka para ulama menjelaskan tentang ayat-ayat ini, bayanu kamali adlillah, keterangan sempurnanya keadilan Allah, haitsu aqabal kuffara bil khuludi finnar, ketika Allah menghukum orang-orang kafir di neraka selama-lamanya. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini, fihi isbatu sifatil basar lillahi ta'ala, mengimani sifat penglihatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah maha melihat dan Allah memiliki penglihatan. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan apa? Makhluknya. Kita wajib mengimani saja. Kita wajib mengimani. Kita tidak tahu bagaimananya. Jangan dibayangkan bagaimananya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu basirun bima ya'malun. Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Artinya Allah maha melihat dan Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak menyamakan sifatnya Allah dengan sifat-sifatnya makhluk. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel it.